inspirasi, akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan berkompeten di bidangnya. Saya Dita Santoso bersama Ferry Jarot, inilah New Reasoning Sosok. Tampan, bertalenta, dan ramah membuat sosok Ferry Jarot menjadi salah satu dari sekian banyak sosok yang menginspirasi di Kalimantan Tengah. Kini hadir bersama saya. Perkenalkan diri Anda. Ya, nama saya Ferry Jarot ya. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Jarot ya. Jarot. Dikenalnya Jarot ya. Tinggalnya Jarot. Yap. Jarot. Kan Jarotnya dikenal nih di Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya sebagai musisi lokal. Ya. Sejauh ini sudah tampil di mana aja? Ngisi acara atau apa gitu? Kalau dari hitung kita dari flashback ke belakang ya. Sebenarnya saya juga awalnya berawal dari pengamen sih. Pengamen di jalan sambil kuliah. Saya juga perantau di sini. Saya kan dari Barito Selatan, dari Buntok. Barito Selatan, masih Kalimantan Tengah sih? Terus? Ya, masih Kalimantan. Merantau ke sini sambil kuliah karena belum punya teman, belum ya sekira punya pendapatan atau pemasukan sambil ngamen. Akhirnya punya teman dari kampus, diajakin main di titik-titik jalan. Di jalan-jalan kayak ada event-event dari vendor lah gitu ya. Habis ngamen itu, di titik-titik jalan, maksudnya di pinggir jalan atau gimana? biasanya di pinggir jalan ya. Kayak Serius? biasanya kayak vendor dari ya rokok lah gitu ya. Oh ya, oke, perusahaan rokok. Perusahaan Terus? rokok. Nanti ditentuin di titik mana, di pinggir jalan apa, kita sudah deal, sudah tanda tangan kontrak, berapa kali main. Dari situ awal mulanya akhirnya punya teman-teman, sama teman-teman musisi-musisi yang lain juga di sini. Semakin lama akhirnya ada dengan teman-teman kampus pun juga rekomendasi ketika mereka punya band juga, misalnya dari kampus, dipercayakan buat jadi vokalis mereka. Coba main, ikut gabung bareng mereka. Pengalaman pertama kali manggung besar di sini, Ya. ketika main ya di satu klub lah, klub ternama kita di sini. Oke, klub malam. Ya. Oke. Terus? Dari situ untuk memulainya ya, memulai ya mungkin mau akhirnya lebih tertarik ke dunia entertain gitu kan. Awalnya setelah itu, karena jujur nih keterbatasan kita kan karena namanya seorang entertain, terkadang tuntutan dari tamu-tamu kita ya, request lagu Tuntutan ya. apa nih? Oh, request lagu ya. Kirain tuntutan apa? Iya benar. Kalau request lagu tuh biasanya kita mesti harus memenuhi request tersebut. Nah, dari situ saya masih belum mampu waktu itu. Akhirnya Apa sempat emang vakum. requestnya kok sampai nggak mampu? Ya kayak lagu-lagu macam-macam kan, request dari Ya, tamu oh ada ya, oke, lagu oke. dari Spanyol, lagu-lagu Spanyol, lagu bahasa Oke. Inggris ya udah pasti gitu kan, lagu-lagu Ya. barat ya. Pokoknya lagu-lagu yang dulu gitu kan. Itu jujur aja waktu dulu itu karena masih baru banget bergabung di dunia entertain, jadi ada keterbatasan situ. Akhirnya saya vakum dulu ya kan. Belajar. Secara ini belajar. Habis itu tertarik lagi karena ada dari teman-teman ngajakin main lagi. Teman-teman yang band sebelumnya atau? Ya, teman-teman yang main sebelumnya tuh ada ngajakin lagi, tapi bukan jadi talent utamanya sih, pengganti doang, stuntman pengganti. Iya, boleh. Ya, dari situ mulai lagi. Ternyata ketika waktu pertama kali gabung lagi setelah vakum itu, akhirnya ditunjuk jadi dipercayakan untuk megang di satu kafe itu. Akhirnya malah dipilih aku yang jadi megang untuk di kontrol entertain di situ buat anak-anak di situ. Kalau misalnya aku nggak bisa, pokoknya tanggung jawabku untuk mencari atau harus ada talent yang di bawah aku buat ngisi di situ juga. Berarti berawal dari koneksi yang ajakan pertama tadi. Bener. Ke klub malam. Yap, benar. Langsung
benar. Untuk genrenya? Kalau aku pribadi sih, kalau genre aku alternatif. Alternatif rock. Kayak suka lagu-lagu Audio Slave dan apa? Alter Bridge seperti gitu. Tapi karena kalau udah sekarang kan ada sebenarnya kalau kita di entertainment, dia entertain nggak bisa sih istilahnya menyampingkan ego lah. Iya. Karena ngikutin pasaran. Iya. Tapi kebetulan juga ada jiwanya juga. Sekarang lebih suka ke indie. Indie. Cocok kok cocok tampilannya. Lebih suka Oke. Berarti bermula di kafe pertama, kedua ke klub malam, lalu ada link untuk handle musik di salah satu kafe. Ya, benar. Kalau boleh tahu kafenya tuh ada berapa sekarang kira-kira? Kalau untuk ya dalam seminggu ada berapa kafe gitu? Kalau untuk saat ini, kalau untuk saat ini ada, aku hitung dulu ya. Ya boleh. Saking banyaknya nih, dihitung dulu. Ya. 4 ya. 4 dalam satu minggu itu ada 4 kafe. 4 kafe? Ya benar. 4 kafe dari satu minggu itu ada yang jadwalnya double. Di salah satu kafe tersebut mungkin ada yang 2, ada yang 3. Habis itu ada yang sudah dijadwalkan di malam-malam lainnya. Oke. Kegiatan nih selain di kafe-kafe mungkin ada kegiatan sampingan yang lain atau ada pekerjaan atau hobi atau apa? Kalau siangnya saya bekerja di pemerintahan. Ya, sebagai tenaga saya sebagai staf di satu bidang sekarang di keuangannya boleh disebutin nama dinasnya? Oh, silakan. Nggak masalah sih. Saya bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Perkim Perkim Kota ya. Nah, saya bekerja di situ dari awal mula di Palangkaraya sudah bekerja di situ. Jadi sambil kuliah sempat? Ya, sambil kuliah. Sambil kuliah kerja? Enggak. Sebelum bekerja di situ tuh kuliah sambil ngamen? Kuliah dulu. Enggak, kerja dulu, Mbak. Oh, kerja dulu ya. Hasil dari gajinya saya kumpul berkuliah. Nah, dari situ sambil apa namanya ya, sambil kuliah. Tapi saya bekerja waktu itu enggak langsung di kantornya, enggak. Saya dulu di lapangan. Sebagai pokoknya di lapangan. Wow. Tukang sapu saya dulu. Tim pasukan kuning. Serius? Iya, namanya pengelana harus dijalani semuanya. Coba cerita sedikit kok. Sempet jadi jadi tukang sapu jalan. Iya, tim pasukan kuning, tim kebersihan ya. Serius? Gimana gitu? Waktu itu kan belum terbentuk, masih belum ada nama Dinas Perumahan Rakyat atau Dinas Tata Kota dulu ya. Dulu itu namanya tuh Dinas Kebersihan. Iya. Di Dinas Kebersihan, pertama saya masuk bekerja di situ, diterima sebagai tenaga lapangan ya, yang tentunya di tim kebersihan. Ya bantu terkadang lempar yang sampah dari TVS ke truk. TVS itu? Iya. Oh iya, serius. Ya udah saya jalani itu dari 2000. Pertama saya ke sini 2010. Jadi masuk kerja Agustus 2011 sampai 2012, sekitar bulan April lah, hampir 1 tahunan lah saya jalani seperti itu. Tapi dari ya namanya rezeki ya, mungkin ada-ada aja. Dari kantor pun juga terkadang setahun sekali mungkin membutuhkan tenaga administrasi di sana, dan mungkin siapa yang mampu atau bisa bantu, ya saya coba untuk mengajukan diri. Ternyata dilakukan seleksi atau dites, saya diterima. Akhirnya saya bisa di dalam ruangan tersebut. Wow, luar biasa. Itu kalau untuk kita sendiri memang secara pribadi, apalagi untuk seumuran kita tuh benar-benar sangat banyak sih yang gengsi ya untuk bekerja seperti itu. Cuma kalau untuk sosok dari Jarod sendiri, saya luar biasa. Luar biasa kaget dengan wow juga. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mungkin kita ada jeda dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Listening Sosok akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.